Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Kita akan lanjut di episode yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya guys ya. Lanjut di cerita. Setelah Gia dan Zain meninggalkan kantin, Zidan pun menyusul keluar dari kantin. Seketika semua karyawan kembali riuh seperti semula. Mereka menerka-nerka ada hubungan apa antara Gia dengan kedua lelaki yang menjadi CEO dan wakil CEO mereka. Ada pula yang menganggap Gia menggoda kedua lelaki tampan tersebut. Setelah sampai di ruangannya, Gia menyenderkan punggungnya di kursi kerjanya. Dia pun kembali teringat dengan foto Zain yang dia temukan di dalam map. Dia mengambil foto Zain dan mengamatinya lekat-lekat. Satu yang dia sadari setelah mengamati foto Zain, dia menyadari bahwa ada kemiripan antara Zidan dan Zain. Gia menutup mulutnya saat menyadari bahwa Zain dan Zidan kemungkinan adalah kakak beradik. Saat mendengar derap langkah, Gia buru-buru menyimpan foto Zain. Saking terburu-burunya, Gia malah menyimpan foto Zain ke dalam tasnya. Gia menoleh ke arah depan. Ternyata Zidan sudah masuk ke dalam ruangannya. Gia pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaannya lagi. Zidan menghempaskan tubuhnya di sofa. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang. Matanya menerawang ke arah atas. Zidan berpikir, selama ini dia sudah terlalu mengalah dengan keadaan. Dia selalu pasrah saat menerima segala perlakuan buruk dan sikap dingin Zain dan Albert. Namun, setelah melihat Zain yang sepertinya tertarik dengan Gia, jiwa berontak Zidan muncul. Dia tak ingin terus tertindas oleh keadaan. Mulai saat ini, dia akan berusaha melawan keadaan. Dia takkan pernah tunduk lagi pada Zain. Toh, posisi mereka sama-sama kuat. Dan sekarang, Zidan sudah bertekad untuk jujur tentang perasaannya pada Gia. Memang, jika dipikir-pikir terlalu cepat untuk berbicara pada Gia. Namun, Zidan tak mau mengambil resiko jika Zain mendahulunya. Setelah cukup lama larut dalam pikirannya, Zidan pun kembali bangkit. Bukan untuk menyelesaikan pekerjaannya, melainkan untuk berbicara pada Zain. Dia ingin menegaskan pada Zain bahwa dia tak akan lagi terintimidasi dengan apa yang Zain lakukan terhadap dirinya. Saat keluar dari ruangannya, Zidan berhenti sejenak di depan ruangan Gia. Zidan bisa melihat Gia dengan jelas karena dinding ruangan Gia memakai kaca. Zidan tersenyum saat melihat Gia sedang fokus pada pekerjaannya.
Zidane pun kembali melanjutkan langkahnya untuk ke ruangan Zain. Sedangkan Zain setelah pergi dari kantin, dia pergi ke ruang meeting. Sudah ada rekan bisnisnya yang menunggu. Meeting berjalan selama 30 menit. Terjadi beberapa perdebatan karena Zain tak setuju dengan beberapa poin yang tertera di kesepakatan. Namun, setelah berunding kembali, hasil meeting pun cukup memuaskan Zain. Meeting sudah selesai, Tuan. Jika Anda ingin pulang, biar saya yang menghandle urusan ini, ucap Mark saat mengekori Zain yang akan kembali ke ruangannya. Zain mendekus mendengar ucapan Mark. Mark, seandainya kau bukan tangan kanan Mommy, sudah ku pecat kau dari dulu, gerutu Zain pada Mark. Dan seperti biasa, Mark hanya menanggapi dengan santai ucapan Zain. Sedang apa kau di sini? Tanya Zain pada Zidane yang berdiri di depan ruangannya. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, ucap Zidane dengan datar. Zidane tak mau repot-repot berbicara secara formal pada Zain. Ini kantor, jaga sikapmu, hardik Zain yang mendengar Zidane berbicara informal padanya. Baiklah, jika kita tak bisa berbicara baik-baik, maka dengarkanlah aku. Aku hanya ingin kau tahu posisi kita sama-sama kuat. Aku takkan terintimidasi lagi denganmu. Jadi, mulai sekarang aku akan bersikap mengikuti sikapmu. Terlepas dari statusmu sebagai kakak tiriku atau kau sebagai atasanku, Zidane berucap dengan angkuh dan dipenuhi rasa percaya diri. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Saya Mimin, bye bye.